Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilman. Selamat pagi anak-anak soli dan solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini, Nak? Bu Guru berharap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak, setelah sebelumnya kita pernah belajar perkalian ya. Kita sudah belajar perkalian, sudah menghafal perkalian. Nah, kali ini kita akan mulai belajar dengan materi yang baru. Apa itu? Yaitu pembagian. Anak-anak sudah tahu belum ya pembagian itu apa? Nah, insya Allah nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang pembagian ini. Anak-anak, kita mulai ya pembelajarannya. Nah, coba dilihat. Di sini ada satu soal. Nah, di soal ini kira-kira bagaimana ya cara mengerjakannya? Kita baca, 10 biji kacang merah diletakkan pada 2 wadah yang sama. Berapa isi masing-masing wadah tersebut? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kira-kira caranya seperti apa ya? Iya, betul. Perkalian. Oh, bukan. Tapi dengan cara pembagian. Karena di sini minta berapa isi masing-masing wadah tersebut. Bayangin ada 10 kacang merah diletakkan di 2 wadah yang sama. Nah, isi wadah masing-masingnya itu berapa? Nah, kita bisa menggunakan cara pembagian. Kita tuliskan dulu pembagiannya ya. 10 dibagi 2. Ibu bingung nih gimana ya pembagian itu? Emang udah pada tahu pembagian itu apa? Iya, pembagian adalah pengurangan yang berulang. Jadi cara pengerjaannya dikurang terus sampai hasilnya 0. Maksudnya gimana ya, Bu? Karena di sini 10 dibagi 2. Jadi kita kurangkan bilangan 10-nya dengan 2 sampai ketemu hasil akhirnya sama dengan 0. Kita kurangkan yuk. 10 kurangi 2, 8. Dikurang 2 lagi, 6. Dikurang 2 lagi, 4. Dikurang 2 lagi, 2. Dikurangkan 2 lagi sama dengan 0. Nah, jadi ada berapa angka 2-nya? Kita hitung angka 2-nya. 1. Ya. 2, 3, 4, 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Itu jawabannya ya. Itu konsep dari pembagian. Sudah ingat ya, konsep dari pembagian ialah pengurangan yang berulang. Kenapa dikurangi 2? Karena di soal itu 10 dibagi 2. Jadi 10-nya dikurangkan dengan 2 sampai hasil akhirnya 0. Sampai di sini ada yang belum dipahami? Kalau sudah, timbul pertanyaan, itu mah gampang soalnya kan sedikit ya. Tapi kalau banyak gimana? Puyeng dong kalau banyak ya. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan cara bersusun ke bawah. Contohnya, kita lihat contohnya. Nah, Ibu punya soal 64 dibagi 4. Kalian mau mengurangkan 64 sama 4 sampai hasilnya 0? Kalau mau pakai cara itu silahkan. Kalau misalkan mau pakai cara yang kedua, kita pakai cara yang bersusun. Coba diperhatikan. Nah, kita bikin dulu kurung.
Kita buat kurungnya seperti itu. Terus masukkan bilangan 64 ke dalam kurungnya karena ini yang mau dibagi. Nah, terus tulis angka bilangan pembaginya. 4 di luarnya. Nah, sekarang silakan dibagi dari mulai angka yang paling awal. 6 dibagi 4. Nah, kira-kira berapa 6 dibagi 4? Untuk memudahkan kalian, 6 dibagi 4, kalian bisa lihat tabel perkalian. Kalau perkalian itu kan lawan dari pembagian, itu kan lawan dari perkalian. Kalian bisa lihat di tabel perkalian. 4 dikalikan berapa yang hasilnya 6? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Terus kalau nggak ada, cari yang mendekati 6. Tapi tidak boleh lebih dari 6. 4 kali berapa? 4 kali 1. Jadi 6 dibagi 4 sama dengan 1. Tulis di atas hasilnya. Setelah dibagi, nah, kalian bisa dikalikan 1 kali 4 sama dengan 4. Angka 4-nya di bagian bawah. Setelah itu baru kita kurangkan. Kita kurangkan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Betul ya. Nah, sekarang 2 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa dong, karena 2 lebih kecil dari 4. Terus bagaimana dong, Bu? Nah, turunkan angka 4 yang di belakang angka 6 ke bawah. Turunkan, jadi kita peroleh ada angka 24 di sini. 24 dibagi 4. Berapa ya? Untuk memudahkan kalian bisa lihat tabel ya. Kalau udah hafal mah enak ya. Nah, sekarang kita lihat tabel perkalian 4. Cari perkalian 4 kali berapa yang hasilnya 24. Nah, lihat. Perkalian 4 yang hasilnya 24. Oh, ini harusnya 24 ya, bukan 14. Nah, 6 dikali 4. Hasilnya 24 ya. Jadi 4 dikali 6 adalah 24. Jadi 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Lalu kita kalikan 6 dikali 4 sama dengan 24. Kita kurangkan 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Oke, kalau sudah 0 di bawahnya seperti ini berarti kita sudah dapat hasilnya. 64 dibagi 4 hasilnya sama dengan adalah 16 yang ada di atas ini ya, seperti itu. Bagaimana? Masih bingung? Nggak apa-apa ya, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Ibu punya. Nah, contoh yang kedua, Ibu punya 447 dibagi 3. Nah, ingat karena dibagi 3, jadi kita fokus ke perkalian 3 ya. Kita fokus ke perkalian 3, ingat-ingat. Sebelum mengerjakan, kita buat dulu kurungnya nih. Nah, udah dibuat, lalu simpan angka yang mau dibagi di dalam kurung 447 dan angka pembaginya kita simpan di luar kurung. Kita mulai dari angka yang paling kiri, yaitu angka 4. 4 dibagi 3 berapa ya? Cari di tabel perkalian 3, coba. Yang hasilnya 4. Enggak ada ya. Kalau enggak ada berarti cari yang mendekati. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 4? Iya, 3 dikali 1.
Tuh, 3 dikali 1 sama dengan 3. Sehingga 4 dibagi 3 sama dengan 1. Ya, begitu. Jadi setelah dibagi, kita kalikan 1 kali 3 atau 3 kali 1 sama dengan 3. Tulisnya di bawah angka 4. Setelah dikali, lalu kita kurangkan. Seperti ini. Kurangkan angka 4 dengan 3. Berapa 4 dikurang 3? Betul, 1 ya. Lalu 1 dibagi 3 tidak bisa ya. 1 dibagi 3 tidak bisa, sehingga turunkan angka 4 yang di dalam kurung. Angka 4 yang kedua turunkan. Jadi 14. 14 dibagi 3 sama dengan, cari di tabel. Ibu nggak ada nih yang hasilnya 14, cari yang mendekati. Oh, yang mendekati ini nih, 3 dikali 4 sama dengan 12, sehingga 14 dibagi 3 dapat 4. Tulis di atasnya 4. Seperti itu. Kita kalikan lagi nih. 3 dikali 4 sama dengan 12, atau 4 dikali 3 sama dengan 12. Tulis sejajar, kemudian dikurangkan. 4 dikurang 2 berapa? 0. Bukan, hasilnya 2. Waduh, kalau belum sampai 0 berarti belum selesai ya. Nah, di sini belum sampai 0, berarti masih bisa dibagi lagi. Betul. 4 dikurang 2, 2. 2 dibagi 3 tidak bisa. Ya. Jadi 7 yang di dalam kurung kita turunkan ke bawah berdekatan dengan angka 2. Jadi 27. 27 dibagi 3. Kita lihat perkalian 3 yang hasilnya 27. 3 dikali berapa? 3 dikali 9. Sehingga 27 dibagi 3 sama dengan 9. Iya, betul. Kita kalikan lagi. 9 dengan 3 sama dengan 27. Lalu kita kurangkan. Dan hasilnya adalah sama dengan 0. Oke, kalau sudah sampai 0 berarti kita sudah selesai menghitungnya. Hasilnya adalah yang ada di atas ini, yaitu 149. Sehingga 447 dibagi 3 sama dengan 149. Nah, itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan tentang materi pembagian. Semoga yang Bu Guru sampaikan bisa difahami oleh anak-anak Ibu ya. Mohon didampingi ya. Nah, anak-anak, jika ada yang belum dipahami bisa nanti ditanyakan ke Bu Guru. Untuk tugas nanti Bu Guru lampirkan di WhatsApp grup. Baik, sekian untuk materi hari ini. Bu Guru tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.